Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, meet again. Come back again in our lesson, English lesson. Today we would like to study about memo and menu on this Friday, on this Monday. Okay, listen me well and do the task. Pay attention, please. Check it out. This is all about memo. Memo adalah pesan singkat, ringkas, jelas, mudah dipahami, jadi pendek dia. Atau dalam bahasa Inggrisnya, the memo is a concise message, and the message is written someone with a short, clear, and easy to understand. Nah, itu kalau di Inggriskan ya, artinya ya memo itu singkat, jelas, mudah dipahami. Nah, kemudian memo itu istilah panjangnya adalah memorandum atau memorandum, dibagi menjadi dua macam. Jadi ada memo resmi, ada yang tidak resmi. Kalau yang resmi seperti memo resmi ini kayak atasan kirim ke bawahan memonya. Nah, itu namanya memo resmi. Kalau yang tidak resmi itu kayak pesan yang kita kirim kepada teman, saudara gitu, atau yang memiliki hubungan akrab gitu. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke fungsi dan jenis memo ya. The function and kinds of memo. Berdasarkan pemakaiannya, memo resmi digunakan sebagai alat komunikasi dari seorang pimpinan kepada bawahannya. Sudah Ibu jelasin tadi ya di slide sebelumnya. Nah, memo pribadi itu tidak resmi ya, dipakai sebagai nota atau surat pernyataan antar teman, saudara, atau orang yang memiliki hubungan akrab. Nah, fungsi dari memo ini mengkomunikasikan hal yang penting. Jadi, misalnya kalau ada perubahan kebijakan atau perubahan peraturan, atau misalnya kenaikan harga, perintah mengikuti rapat, perubahan prosedur, nah gitu. Jadi bisa pakai memorandum, pesan singkat. Nah, the generic structure of memo. Jadi susunan memonya ada apa aja nih? Memo tuh isinya pertama ada addressee, penerima pesannya. Siapa dan di mana penerima pesan itu. Nah, contain, isi pesan, inti dari pesan itu berkenaan dengan hal yang patut untuk segera diketahui dan dilakukan. Jadi isinya ya. Nah, yang terakhir ada sender, pengirim pesan. Jadi isinya adalah siapa dan di mana penerima pesan memo tersebut. Ya, itu anak-anak. Selanjutnya ungkapan dalam memo ada please be advised. Nah, ada this is to inform, please not that. Should you have any question, if you have any questions for further information. Jadi untuk ungkapan dalam memo ini anak-anak bisa baca-baca ya. Nah, ini dia contoh memo. Nah, yang sebelah kanannya itu contohnya ya. Ini dikirim dari Sekretaris Negara di Washington kepada Kesekretariatan Angkatan Laut. Nah, ini digunakannya pada tahun 1898 ya. Jadi tetap pesannya itu pendek ya, walaupun dia menyerupai surat banget gitu ya, tapi dia memang jenis memo. Nah, berikutnya adalah the examples of memo. Memo ini memo yang ada di sekolah ya. Nah, to Ali Jafran, kepada Ali Jafran, from, dari ya, Muhammad Genta. Date-nya tanggal ya, subjeknya itu adalah subjek, isinya data of school budget plan. Jadi rencana anggaran dasar sekolah gitu ya. Nah, nanti ini dia mau ngajak rapat mendiskusikan tentang rencana itu gitu. Itu anak-anak. Nah, di sebelahnya juga sama, itu contoh memo, dia itu memo yang ada di kantor. Jadi intinya adalah memo itu pesan singkat, isinya jelas, mudah, jadi dia nggak panjang-panjang, isinya pendek. Nah, ini memo juga, lihat isinya pendek ya. Yang penting di memo itu ada strukturnya, ada pengirim, ada isi, ada penerima ya anak-anak. Nah, ada 3 itu. Nah, bisa kita buat memo. Jangan sampai nggak ada penerima, nggak ada pengirimnya. Jadi harus ada pengirimnya ya anak-anak. Biar jelas memonya dari siapa. Misalnya dari kepala sekolah, from principal ya. Jadi harus jelas kepada siapa, mungkin kepada seluruh siswa. Nah, tanggal berapa, subjeknya apa nih, isinya apa. Paham ya anak-anak? Jadi kalau mau bikin memo harus ada penerima, ada pengirim, ada isi, ada tanggalnya ya, ada subjeknya, jangan lupa.
Okay, don't forget, make the memo to your friend, send your task to my WhatsApp ya. Jadi nanti jangan lupa tugasnya bikin memo, kirim ke WA ibu. Memonya ke temen kamu. Jadi penerima memonya teman kamu, ya pengirimnya kamu, ya isinya terserah kamu. Yang penting pesan singkat ya. Nah, selanjutnya materinya adalah tentang menu. Menu adalah daftar hidangan yang tersedia di sebuah restoran. Tentu anak-anak kalaupun belum pernah ke restoran besar, pernah lah ke rumah makan, ya kan? Nah, di sana biasanya dikasih daftar menu. Nah, jadi lembaran kertas ada nama-nama makanannya. Itu dia menu. Jadi tiap restoran memiliki kata-kata berbeda dalam menyebutkan hidangan dalam menu agar terdengar lebih enak. Nah, apalagi sekarang ini ngetrennya restoran-restoran atau apalagi restoran mewah ya, dia itu pakai menunya pakai bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris, biar terlihat menarik. Nah, lihat contohnya yang ada di sebelah Alex Studios Pool Bar. Nah, menu hamburgers, ada sandwich, ada omelet, ada other meat, ada milkshakes, ada soft drink, juice, salad. Nah, padahal kalau di Indonesia kan kayak omelet itu ya telur, sandwich ya roti berisi. Kayak sandwich itu ya roti ada isi gitu kan, ada apa namanya roti aja gitu ada isinya. Hamburger, tau lah anak-anak hamburger yang biasa mamang keliling gitu. Nah, ini jenis hidangan atau menu yang ada di restoran biasanya. Ada appetizer, makanan pembuka, ada salad and soup, salad ya salad. Jadi ada salad dari kayak buah-buahan gitu ya, dipotong-potong, kasih mayones, kasih susu, itu salad ya anak-anak. Nah, Italian, nah di makanan Italia ada main course, ada makanan utama, sides, makanan pendamping seafood. Makanan laut ada Mexican, ada makanan Meksiko, ada specialties, ada menu khusus, ada dessert atau makanan penutup, ada beverage, ada minuman, dan kids menu, ada menu anak-anak. Jadi istilah-istilah itu yang dipakai di restoran-restoran besar ya gitu, biar lebih interest gitu, lebih menarik. Nah, untuk artinya anak bisa baca di sebelahnya ya. Contohnya juga ada di sebelahnya. Oke. Oke, jadi kesimpulannya, the conclusion about this lesson ya, tentang pelajaran ini, pelajaran menu. Jadi anak-anak itu tahu istilah-istilah yang biasa, istilah-istilah Inggris atau istilah-istilah bahasa asing yang biasa dipakai di restoran, yang biasa dipakai sebagai menu di restoran, kayak ya tadi ibu bilang salad, kayak appetizer gitu. Nanti anak-anak baca-baca itu artinya biar anak-anak tahu gitu. Jadi pelajaran ini tujuannya adalah anak-anak mengenal dan mengetahui kata-kata yang biasa dipakai di restoran, menu gitu, khusus menu ya. Nah, tugasnya adalah tugas yang kedua, look for the meaning of these words. Jadi mencari arti kata-kata di bawah ya, kata-kata ini ya. Tuh, itu cari artinya, kirim ke WA ibu. Then you have two tasks. Kamu punya 2 tugas ya. Bikin memo dan bikin mengartikan kata. Diulangi lagi, tugasnya ada 2, bikin memo kepada teman kamu, cukup 1 aja yang simple. Nah, sama mengartikan kata-kata tentang menu ini. Oke. Okay, maybe until here our meeting today about memo and menu. See you next time. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.